Kenapa ini penting disampaikan? Karena banyak orang menunaikan sholat sampai detik ini, tapi tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba jujur pada diri Anda. Setelah ribuan kali ruku dan sujud sampai dengan detik ini dari pertama sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan sampai subuh tadi ruku nggak ngerti yang dibaca. Sujud tidak paham apa yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk sholatnya kalau demikian? Anda pekerjaan dunia aja sampai kursus, training, untuk memahami pekerjaannya. Training, kursus, stadium general, ikut studi banding supaya paham pekerjaan dunia, sifatnya sementara. Begitu dapat kerja, meninggal. Oh, apa yang Anda bawa? Urusan akhirat lagi, nggak ada meninggal lagi. Jadi kalau Anda miskin urusan dunia, misal kata orang, tapi kaya urusan akhirat, dunia miskin status hilang, masuk akhirat kaya selamanya karena abadi sifatnya. Kalau Anda kaya dunia, tapi nggak akal akhirat, silahkan nikmati kekayaan dunia. Tapi kalau sudah meninggal, nggak akan dibawa. Alam kuburannya nggak ikut. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, an-nabiyil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup sampai dengan subuh ini. Kita bermohon pada Allah semoga kita di hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah yang masih hidup, kita diberikan kesempatan beriman sampai hari ini. Semoga iman ini mampu kita jaga, pertahankan sampai dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di antara sekian orang yang masih beriman, kita yang masih diberi kesempatan untuk menunaikan sholat subuh berjamaah langsung di masjid di rumah Allah. Semoga sholat kita yang telah ditunaikan, juga sholat saudara-saudari kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di subuh tadi, imam kita membacakan rakaat pertama Quran surah ke-35 Fatir, dari ayat 33 sampai 37. Anda buka lembaran mushaf terletak di sebelah kiri dari atas sampai dengan ke bawah. Ada pesan di ayat ini untuk berbekal dengan maksimal selama di dunia, meraih prestasi terbaik saat kembali kepada. Di antara prestasi terbaik yang mendapatkan apresiasi tinggi saat menghadap kepada Allah adalah ketika Anda hidup di dunia berlomba-lomba kemudian mendekat kepada Allah dengan cara menghafal dan mengamalkan isi Al-Quran. Ada orang-orang yang ketika masuk surga nanti tidak langsung masuk, tapi oleh Allah diberikan perhiasan dulu. Itu apresiasi tertinggi. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang yang masuk surganya dimulai dari surga Aden. Yuhallawna fiha min asawir. Sebelum masuk dipakaikan dulu kemudian perhiasan-perhiasan paling indah. Kalau Anda baca hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2915, itu bukan sekedar perhiasan. Yulbasu ilaihi tajul karamah, dipakaikan mahkota di kepalanya. Kemudian setelah itu tidak cukup juga. Wa yulbasu ilaihi libasul karamah, dipakaikan juga kemudian jubah kehormatan. Nanti begitu akan masuk, ditambah lagi dengan perhiasan-perhiasan di tubuhnya yang kelihatan ini ahli Quran nih, beda dengan yang lain. Ini ahli Quran. Bahkan nanti kalau ada fasilitator, mungkin orang tuanya menyekolahkan anaknya di sekolah Quran atau dimintakan ke masjid untuk talaqi Quran, difasilitasi, itu dipanggil nanti sepanjang orang tuanya beriman kepada Allah,
dipanggil kemudian dipakaikan oleh anaknya mahkota khusus. Yang paling dahsyat nanti, kalau dia punya keluarga juga beriman, ada anaknya, cucunya, istrinya, bapak ibunya, mereka beriman juga. Nanti anak ini yang ahli Quran, itu akan dijadikan oleh Allah pemimpin keluarganya ke surga, itu diparadekan lewat semua pintu surga sampai ke surga tertinggi. Tiga sama ayatnya sama persis dengan Quran surah Fatir ayat 33 ini. Di sana jannatu adnin yadkhulunaha, di Quran surah Ar-Ra'd ayat 23-nya juga jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Nanti ada orang-orang masuk ke surga Aden ini, lewat surga Aden, dia menggandeng bapak ibunya. Jadi bapak ibunya tuh digandeng diapit begini. Kemudian ada pasangannya, kalau suami gandeng istri, kalau istri gandeng suami. Dan wa dzurriyyati, ada aulad, ada dzurriyyah, itu beda. Aulad itu anak. Jadi begitu Anda misalnya melahirkan istri, ya, punya anak. Tapi kalau dzurriyyah, anak, ada anak lagi, ada anak lagi, ada anak lagi, sampai yang terakhir. Itu semua mengikuti kemudian diparadekan. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Dan diparadekan, disambut oleh semua malaikat berdiri di pintu surga mengucapkan selamat. Kata para malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat. Selamat, Anda bisa masuk dengan cara seperti ini karena Anda bersabar saat di dunia. Sabar. Orang baca Quran, Anda baca Al-Quran. Ya, orang bersabar dengan pekerjaan dunia, Anda bersabar mengumpulkan pekerjaan akhirat. Kata para malaikat, selamat karena kesabaran Anda ini, Anda bisa masuk dengan cara yang sangat tinggi seperti ini. Bahkan yang paling hebat, tiba-tiba ketika mendapat sambutan itu, teruskan ke ayat 34-nya. Ya, di surah Fatir tadi. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Dijawab kemudian oleh para penghafal itu, sambil terharu mereka mengatakan, ya Allah, makanya imam kita menangis tadi. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan semua kesedihan kami saat kami mulai menghafal di dunia itu. Capek, kadang-kadang waktunya dipakai lagi, tidurnya kurang, malam tidur cuma sekian jam, siang tidurnya terbatas, menghafal lagi, ada yang sambil kuliah menghafal, sambil kerja menghafal, ada yang di rumah menghafal. Jadi begitu sampai ke surga terharu dengan semua itu. Sekarang sudah tidak ada kesedihan lagi. Sekarang tinggal menikmati apa yang telah Allah janjikan. Maka kemudian di akhir ayatnya Allah berikan pilihan. Kata Allah, saya sudah tampilkan tawaran itu. Kalau kamu yakin dengan apa yang saya janjikan, silahkan berjuang saat di dunia. Tapi kalau kamu tidak yakin dan sombong dengan keadaanmu saat di dunia, merasa seakan pulang, tidak akan pulang ke akhirat, kamu sibuk dengan pekerjaan, melalaikan kehidupan akhirat. Kamu sibuk dengan tipu daya dunia. Kamu sibuk dengan berbagai hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Dan kamu merasa dunia yang paling kekal abadi, silahkan. Silahkan bersikap dengan sombong seakan tidak butuh kepada saya. Tapi satu saat, orang-orang yang sombong dengan urusan akhirat, kami akan tenggelamkan dalam neraka yang paling dalam. Karena itulah ditutup kemudian rakaat kedua dengan menyampaikan Quran surah ke-39 Az-Zumar itu di bagian ayat terakhir untuk menampilkan keadaan ahli surga dengan ahli neraka sebagai pilihan kepada kita semua. Teman-teman, ini saya buka dengan menyampaikan apa yang telah tadi kita dapatkan dalam kesempatan subuh untuk meneguhkan hati kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak abadi, sifatnya sementara. Maka dari itu, apapun yang Anda kerjakan sekarang, entah aktivitas Anda itu ada dalam lingkup formal, di birokrasi kah, diplomasi kah, ataukah di instansi-instansi, atau Anda seorang pengusaha, pedagang, atau ibu rumah tangga, atau sekedar pengajar, atau apapun Anda, maka semua itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibedakan sepanjang Anda niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan saya ini, Al-Quran menegaskan rizki kita itu sudah teratur. Anda mau kerja apapun selama baik, rizki kita akan datang. Tidak akan menambah rizki, tidak akan menguranginya. Tapi yang belum jelas, itu surga kita. Karena itu cita-citakan dari sekarang, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Baik, dan ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan nilai-nilai pahala di sisi Allah.
kita akan coba untuk belajar memaksimalkan tuntunan syariat kita. Pada kesempatan subuh ini kita akan teruskan materi kita seputar fikih ikhtilaf. Fikih artinya paham, artinya mengerti. Karena itu dalam tuntunan syariat ilmunya disebut dengan fikih. Kalau mendekat kepada Allah, ya, memahami kemudian sifat-sifat Allah, memahami kemudian ketentuan Allah, ilmunya disebut dengan tauhid. Ya, tauhid itu artinya mempelajari hal terkait dengan Allah sehingga bisa menyatakan hanya Allah Tuhan yang esa. Dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Jadi kalau ada orang belajar tauhid semakin jauh dari Allah, berarti ada yang salah dengan cara belajarnya. Karena itulah kemudian persamaannya disebut dengan akidah. Dari kata aqada yaqidu aqdan aqidatan, sesuatu yang terikat kuat, sulit dilepaskan. Jadi kalau orang belajar akidah, maka hubungannya dengan Allah itu semakin kuat, sulit dilepaskan. Karena itu kalau orang belajar akidah tapi dia terlepas dari Allah, mohon maaf berarti ada yang salah kemudian dalam pelajarannya. Dalam rangka mendekat kepada Allah itu kalau sudah yakin, yakin dengan Allah. Kemudian kita yakin Allah yang esa. Bagaimana membuktikannya? Maka Allah turunkan kemudian syariat. Syariat itu jalan untuk mendekat kepada Allah. Dari kata syari', syara'a yashra', sesuatu yang luas untuk menyampaikan pada tujuan. Kita ingin mendekat kepada Allah, tujuan kita itu lillah. Bagaimana jalannya? Maka disebut dengan syariat. Syariat itu jalan mendekat kepada Allah. Karena kita orang Islam, maka disebut dengan syariat Islam. Ya, makanya orang Islam itu wajib bersyariat. Apa syariat itu bentuknya? Bentuknya ibadah. Karena itu setelah tauhid yang dilafadzkan dengan kalimat syahadat, muncullah kemudian ujian ibadah untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah sebagai jalan mendekat kepadanya. Maka ada salat, kemudian ada zakat, ada puasa, ada haji. Itu yang disebut dengan syariat. Ilmunya disebut dengan fikih namanya. Fikih itu artinya paham, mengerti. Terambil dari spirit Quran surah ke-9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah. Maka Allah sampaikan, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Fikih. Jika ada di antara kalian masih hidup dan beriman, jangan sibuk semua beraktivitas, bahkan jihad fisik. Saya turunkan satu amalan kata Allah, yang kalau kamu kerjakan nilainya sama dengan orang jihad secara fisik. Jadi kalau Anda berangkat dengan mengerjakan amalan ini, status Anda naik dari seorang hamba jadi mujahid. Kalau Anda wafat di pertengahan, Anda syahid. Apa amalan itu? Tafaqquh fiddin. Amalan itu adalah belajar tentang syariat agama. Inilah yang sedang kita lakukan di subuh ini. Ini bukan main-main nih Pak, Bu. Bukan main-main nih. Apa yang kita kerjakan sekarang? Ini kalau dilihat ayat Qurannya, ini kita sedang jihad ini. Ya, jadi jangan dipahami jihad itu selalu identik dengan peperangan fisik. Tidak. Ada amalan-amalan yang senilai. Perempuan yang tengah melahirkan, itu jihadnya. Ibu yang merawat anaknya, itu jihadnya. Suami yang sedang mencari nafkah, diniatkan karena Allah, dia sedang berjihad itu. Kalau dia wafat dalam pencarian nafkah, dilakukan karena Allah, syahid itu. Kalau benar dia caranya mencarinya. Sama dengan kita menuntut ilmu sekarang, ayatnya turun langsung, jihad. Tapi jihad yang bagaimana yang dinilai sebagai jihad? Jika dalam pelajaran itu kita niatkan karena Allah untuk memahami syariat. Makanya belajar syariat itu sampai paham, mengerti. Supaya kita bisa menunaikan dengan baik. Dari situlah ada istilah fikih salat, bukan ilmu salat. Ada istilah fikih zakat, tidak ilmu zakat. Silahkan Anda cari buku tentang salat, ingin belajar. Pasti babnya fikih salat. Kalau ilmu masih umum, kalau fikih spesifik, paham, mengerti. Fikih salat, belajar salat sampai paham. Fikih zakat, belajar zakat sampai mengerti. Fikih haji dan umrah, pelajari sampai paham. Kenapa ini penting disampaikan? Karena banyak orang menunaikan sholat sampai detik ini, tapi tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba jujur pada diri Anda. Setelah ribuan kali ruku dan sujud sampai dengan detik ini dari pertama sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan sampai subuh tadi ruku nggak ngerti yang dibaca. Sujud tidak paham apa yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk sholatnya kalau demikian? Anda pekerjaan dunia aja sampai kursus, training, untuk memahami pekerjaannya. Training, kursus, stadium general, ikut studi banding supaya paham pekerjaan dunia. Sifatnya sementara, begitu dapat kerja, meninggal. Apa yang Anda bawa? Urusan akhirat lagi, nggak ada meninggal lagi.
Jadi kalau Anda miskin urusan dunia, misal kata orang, tapi kaya urusan akhirat, dunia miskin status hilang. Masuk akhirat kaya selamanya karena abadi sifatnya. Kalau Anda kaya dunia tapi nggak akal akhirat, silahkan nikmati kekayaan dunia. Tapi kalau sudah meninggal nggak akan dibawa. Alam kuburan yang nggak ikut. Kategori fikih ada yang disebut dengan fikih ikhtilaf. Fikih ikhtilaf itu memahami tuntunan-tuntunan dalam syariat yang dalilnya tidak satu, contohnya beragam. Nah, ada sementara sahabat-sahabat kita karena tidak memahami fikih ini, tidak siap kemudian ketika saudaranya atau temannya mengamalkan tuntunan lain yang berbeda dengannya. Padahal itu ada dalilnya, itu ada contohnya. Untuk itulah kita bahas ini semua supaya wawasan kita bertambah, kemudian menjauhi hal-hal yang tidak disenangi dalam syariat. Contoh, maaf, perselisihan pada tuntunan ibadah. Padahal ibadah itu dimaksudkan supaya kita dekat dengan Allah, kemudian baik tuntunan hidupnya. Contoh, salat, apa tujuan salat? Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu tujuan utamanya diantaranya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Fahsya, sesuatu yang diingkari oleh nafsu kita, oleh hati kita. Sumbernya nafsu dalam faraj kita. Hati-hati, porno aksi, pornografi, LGBT, ya transgender, macam-macam itu fahsya namanya, kata-kata jorok. Jadi mustahil ada orang sholat itu bisa berkata-kata kotor. Kalau orang tidak sholat kata-katanya jorok karena dia nggak sholat. Tapi kalau antum sholat kata-katanya kotor, ada yang salah dengan sholatnya. Pandangan yang tidak bagus, lihat gambar-gambar yang tidak elok, video-video kemudian yang tidak serono, itu bagian dari fahsya. Jadi kalau antum misalnya sholat tiap waktu yang ditentukan sholat, tapi kemudian masih mudah melihat hal yang dilarang oleh Allah, ada yang salah dalam sholatnya. Ya, jadi kalau orang sholat itu seketika begitu dia melihat sesuatu yang salah, tutup palingkan. Ya, dan tidak lama nutupnya. Begitu ditutup, tutup. Apa tadi ya? Mungkar, segala yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Maaf, berbohong itu mungkar, mencuri mungkar, korupsi mungkar, berselisih itu mungkar, saling mencela itu mungkar. Jadi mustahil ada orang sholat itu berselisih. Ini kan aneh, baru pada sholat tiba-tiba berselisih. Aneh ini, kemudian saling mencela. Yang satu pakai bismillahnya jar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu silent. Kayak imam kita tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang satu gak pakai sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kok bisa begitu ya? Yang satu rakaat pertama dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya gak dibaca. Kalau Anda belajar fikih, paham, ikhtilaf. Kenapa bisa berbeda ini bacaannya? 4. Lalu Anda telusuri sampai dalilnya masuk ke masa Nabi, ditemukan kemudian referensinya. Maka Anda paham, oh dia jahar karena begini, keras karena seperti ini, oh sirnya karena begini, oh tidak dibaca karena ini alasannya. Kenapa Nabi kerjakan itu? Karena situasinya begini. Maka Anda akan mengerti, oh dia saudara saya mengerjakan dengan jahar, saya sir karena alasan kita sama-sama bersambung pada Nabi, dan kita lihat ada dalilnya. Tapi kalau Anda tidak belajar fikih ini, maka muncullah kemudian situasi yang tidak diinginkan. Yang satu sir, yang satu jahar. Maka kemudian ketika yang satu jahar, yang satu sir, Bismillahirrahmanirrahim, jahar. Yang sir belum belajar. Wah, ini bismillahnya dari mana asalnya ya? Kenapa bisa jahar? Bid'ah ini. Disinilah teman-teman sekalian, kadang-kadang kita mendapati hal yang tidak kita inginkan. Berlanjutlah kepada sifat perselisihan, ada sikap saling celak dan macam-macamnya. Inilah yang coba kita selesaikan melalui pembahasan fikih ikhtilaf. Pada rangkaian pendahuluan bab salat telah kita tuntaskan sampai istiftah. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan ragam ikhtilaf dalam bacaan Al-Fatihah, khususnya dalam salat. Hari ini khusus saya bawakan satu kitab, yang kitab ini sangat bagus. Di sini cara menyusunnya, ini Masya Allah, cara menyusun kitab ini tuh ditampilkan dulu persoalannya, kemudian semua dalilnya. Ada berapa pendapat, dalilnya apa,
setelah disebutkan dalil, kemudian dibandingkan satu dengan yang lainnya, baru diberikan kesimpulan mana kira-kira yang paling kuat, dan pada ujungnya memberikan Anda kesempatan untuk memilih apa yang paling nyaman untuk Anda amalkan. Ini nama kitabnya Tafsir Ayatul Ahkam. Lengkapnya Rawa'i'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Karangan Imam Ali As-Sabuni, ya orang Syria yang sekarang tinggal di Saudi. Ini adalah gambaran kitabnya. Ini masih asli, masih bahasa Arab. Ya. Dan ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sudah banyak menyebar. Jadi Anda tinggal bisa bacakan nanti sesuai dengan referensinya. Ini kita simpan dulu, kalau nanti ada waktu kita bacakan. Sekarang kita masuk pada pembahasan utamanya. Saya coba rangkum dan coba kita tampilkan dengan baik. Ini saya bawa supaya ada yang tidak menduga, supaya tidak ada yang menduga kalau kita menyampaikan pendapat pribadi. Nanti kita lihat rujukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini ikhtilaf dalam rangkaian fikih salat bab Al-Fatihah. Dari belakang itu agak gelap, kelihatan ini? Kelihatan, hebat. Cuman di Bumi Panyawangan belum saya tulis sudah kelihatan, ya. Depan aja nggak kelihatan, belakang kelihatan. Jangan-jangan belum saya jelaskan udah paham dia. Pulang yuk. Baik, bismillah. Rangkaian ikhtilaf dalam fikih salat. Ya, kita masuk pada pembahasan bab Al-Fatihah. Yang kita bahas, insya Allah nanti kita bacakan kembali. Bagi yang tak nampak nanti kita bacakan. Yang penting suara yang terdengar insya Allah. Pembahasannya nanti kita akan lihat. Satu, kita akan lihat seputar bacaan Fatihah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seputar bacaannya dulu. Yang kedua, latar belakang atau sebab nanti turunnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tentang lafaz basmalah. Ketiga, kita akan masuk pembahasan ragam bacaan Al-Fatihah setelah kemudian turunnya basmalah. Ya. Ragam bacaan Al-Fatihah. Yang ketiga, setelah ini selesai, masuk bahasan yang keempat. Ini yang paling penting. Rahasia di balik Al-Fatihah. Karena ada beberapa keistimewaan sampai menjadi nama Al-Fatihah. Nah, ini sebagian orang sibuk kemudian memperdebatkan cara baca basmalah dalam Al-Fatihah, tapi kemudian abai untuk mendapatkan rahasianya. Padahal kalau kita dapatkan ini, itu langsung dijanjikan oleh Allah melalui lisan Nabi di hadis qudsi. Begitu Anda sampai bacaan pada satu ayat tertentu di Al-Fatihah, kata Allah, apapun yang kamu minta sekarang aku akan kabulkan. Ya, nanti kita akan lihat. Bagian kelima, terakhir, kita masuk ke dalam esensinya dalam bahasan fikih ikhtilafnya. Bagaimana menyikapi ragam bacaan yang mungkin berbeda kita dapatkan. Sikap dalam fikih ikhtilaf. Sudah? Baik, mari kita mulai. Satu, kisahkan dulu sejenak. Saya baca cepat ya. Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada kita. Misal, kita lihat di hadis riwayat Muslim nomor hadis 394 sampai 395. Kemudian di Al-Bukhari nomor hadis 756. Itu di awal-awal masa beliau diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan salat. Salat itu syariatnya diturunkan oleh Allah kepada Nabi 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Ya, usia beliau 52 tahun. Maka diturunkan kemudian syariat salat dengan cara yang sempurna.
Saya sebutkan sempurna karena nanti sebelum Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam itu diutus, itu umat sebelumnya sudah sholat. Awas jangan salah ya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Jadi sholat itu bukan syariat khusus untuk Nabi Muhammad dan kita umatnya. Umat sebelumnya pun sudah sholat. Cuma kita yang paling sempurna caranya. Paling sempurna. Karena bagian penutup dalam kehidupan. Buktinya apa Ustadz? Misal, sebelum Nabi Muhammad siapa nabinya? Nabi Isa. Jarak Nabi Muhammad ke Nabi Isa itu 600 tahun. Nabi Isa sholat. Ya dalilnya Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Paling kanan pertengahan. Sebelum Nabi Isa siapa? Misal jauh kita ke atas misal yang sering disebutkan Nabi Musa. Padahal masih jauh jaraknya ke atas. Nabi Musa sholat. Jarak Nabi Muhammad ke Nabi Musa 2000 tahun. Antum buka Quran surah 20 Toha ayat ke-14. Itu kisah Nabi Musa diperintahkan sholat oleh Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Saya Allah, kata Allah ke Nabi Musa. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali saya. Sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Wa aqimis sholat. Tunaikan sholat. Nabi Musa diminta sholat. Lebih jauh lagi ke atas. Nabi Ismail alaihi salam. Jarak Nabi Muhammad ke Nabi Ismail 29 generasi. Beliau disebutkan dalam Al-Quran sholat, bahkan minta keluarganya sholat. Dalilnya apa Ustaz? Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Ismail itu alaihissalam bahkan minta, perintahkan keluarganya sholat. Sholat. Bahkan sampai ke atas, ke Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam, sampai ke Nabi Adam. Wahyunya diturunkan oleh Allah. Kata Allah, kami wahyukan kepadamu Muhammad persis seperti wahyu yang kami berikan sampai dengan Nuh alaihissalam. Dalilnya apa Ustaz? Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Muhammad kami wahyukan kepadamu, kami perintahkan, kami berikan tuntunan. Seperti Nuh dulu Rasul pertama kami berikan wahyu. Ada turunan. Jadi kalau antum urutkan Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam, itu mereka semua pun sholat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahud bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin This bin Adam alaihissalam. Ulangi. Nah itu semua salat. Nah, saya mau katakan begini, semua nabi rasul yang surganya jelas, dijaga dari salah, masuk surga tanpa hisab. Surga tingkat paling tinggi, masih sholat. Dan minta keluarga sholat. Antum siapa? Nabi bukan, Rasul bukan. Surga sampai sekarang belum jelas. Hisab menegangkan, amalan masih berantakan. Gak mau sholat. Sehat Fernando? Hah? Kan aneh gitu, Nabi aja sholat, masa antum gak sholat? Nabi tahajud. Yang sudah jelas surganya tahajud sampai kaki bengkak. Al-Bukhari nomor hadis 2008. Antum bukan nabi. Bangun malam nonton bola. Bangun mata bengkak. Cita-citanya surga Firdaus. Sama nabi lagi. Itu bandingannya. Tayyib. Nah saat Nabi diperintahkan sholat ini ada yang istimewa yang tidak diturunkan pada bagian-bagian sebelumnya. Apa itu? Dalam sholatnya kemudian diturunkanlah Al-Fatihah sebagai bacaan. Dalam diturunkannya ini dalil-dalil yang nampak pada periode Mekah dan pada awal-awal hijrah ke Madinah, itu dalilnya Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa di antara dalilnya? An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepada kami, kemudian diteruskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayatnya sampai kepada Anas bin Malik. Sebelum ke hadis qudsinya, lihat baik-baik, saya bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al.
Saya bagi sholat menjadi dua bagian. Ada hak saya, ada hak kalian hambaku. Dan aku akan penuhi hak kalian sepanjang kalian memenuhi hakku. Apa di antaranya? Idza qala al-'abdu, jika seorang hamba memulai sholatnya dan dia membaca kemudian setelah takbir, setelah iftitah itu dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala Allah Azza wa Jalla hamadani 'abdi. Ketika seorang hamba mulai membaca Al-Fatihahnya, dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Nah, hadis ini ya di Muslim hadis 395 itu menerangkan bahwa awal perintah Al-Fatihah dibacakan dalam salat itu dimulai dengan kalimat apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya dalam periode ini, tolong garis bawahi ya, supaya jelas uraian saya nih, sehingga antum bisa paham. Dalam awal-awal perintah salat di periode Makkah sampai awal hijrah ke Madinah itu semua sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis di periode ini itu semua mengatakan kompak. Saya sholat di belakang Nabi, saya sholat di belakang Abu Bakar, saya sholat di belakang kemudian Umar, saya sholat di belakang Uthman, saya sholat di belakang Ali. Dan mereka membaca kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi periode awal Al-Fatihah ketika dibacakan dalam sholat itu, maka hadis-hadis yang menunjukkan kalimat dimulai dari apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu. Di antum paham nih sejarahnya itu di mana? Kapan dibacakan dengan itu? Ustadz, kan 7 Ustadz ayatnya. Walaqad atainaka sab'an sesuatu sampaikan kepada umat sebelumnya. 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Itu yang dimaksud Al-Fatihah. Sepakat semua ulama. Ustadz, kalau dari Alhamdulillah ngitungnya bagaimana? Teman-teman sekalian, penomoran itu kemudian dilakukan setelahnya, setelah periode Nabi SAW, baru kemudian ditunjukkan ini 1, ini 2, ini 3, untuk tidak membuat kita bingung dalam bacaan Al-Quran, memudahkan kita membacanya. Maka ketika Nabi bacakan ayat-ayat itu asalnya nggak ada nomor, cuma Nabi berhenti di sini, berhenti di sini, berhenti di sini, berhenti di sini. Baru kemudian untuk memudahkan kita semua diberikan penomoran supaya mudah bagi kita untuk membaca dan memahaminya. Maka kata para ulama, jika Anda membaca dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, 2, Maliki Yaumiddin, 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 4, Ihdinas siratal mustaqim, 5, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nabi berhenti wakaf di situ. Berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Maka ini ada yang menghitung dengan 6 saat diturunkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, 7. Paham? Baik. Jadi ketika Nabi wakaf berhenti di sini, maka mulai kemudian dihitung oleh para ulama. Ini 6-nya, baru kemudian yang terakhir Siratal ladzina sampai ujungnya, itulah 7-nya. Jelas? Baik. Lalu tiba masa kemudian di Madinah mulai hidup, tentram, mulai stabil. Begitu stabil mulai turun ayat banyak, mulai turun surah banyak. Nah, tadi saya katakan, masa awal-awal turun ini, jangankan nomor, surah satu ke surat lainnya belum ada pemisah. Misal, contoh, begitu turun, Qul a'udhu birabbil falaq, sampai ujungnya langsung, Qul a'udhu birabbin nas. Begitu turun, Qul huwallahu ahad, sampai ujungnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, langsung, Qul a'udhu birabbil falaq. Surat satu ke surat yang lainnya nyambung. Tiba kemudian datang seorang anak-anak datang kepada Nabi, lalu menanyakan, ya Rasulullah, anak ini namanya Abdullah, anak seorang sahabat sekaligus paman Nabi, beda usianya kurang lebih 5 tahun dengan Nabi, namanya Abbas, maka dikenallah Abdullah, anak laki-lakinya Abbas. Anak laki-laki itu ibnun disingkat dengan bin, maka dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas, Abbasnya adalah seorang pedagang, punya kesibukan, tapi dia punya cita-cita. Beliau punya cita-cita, walaupun saya sibuk, gak bisa ngaji setiap waktu, anak saya mesti lebih pintar dibandingkan dengan saya. Maka anak saya diinvestasikan di majelis taklimnya Nabi, supaya lebih hebat dari bapaknya. Begitu cara berpikirnya. Maka bapaknya dibalik kesibukan,
ustadznya siapa, manfaatnya apa. Datangi. Punya capaian minimal saat meninggal, apalah 1 hadis. Hafal 100 ayat. Beda, lahir belum hafal ayat, pulang bawa ayat. Lahir belum tahu hadis, pulang bawa hadis. Sehingga ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, kita punya kebanggaan. Dia begitu menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, Masya Allah, saya berusaha mencari bekal bertemu dengan Anda. Saya hafalkan hadis-hadis Anda. Nah ini apa yang Anda banggakan di hadapan Nabi ketika yang lain bawa ribuan hadis, Anda bawa apa? Saya datang cuma bawa cinta ya Rasulullah. Wow. Yang lain juga cinta. Paham? Nah, jadi ketika disimpan di majlis Nabi, maka beliau punya kecintaan dengan Nabi. Padahal usianya masih dini saat itu. Masih kecil. 2 tahun, 3 tahun dari dibawa. Maka anak-anak itu kosong. Antum isi apa? Disitulah ada benaknya. Diisi dengan keislaman. Lihat ustadz, lihat orang-orang baik. Maka kebaikan akan meresap pada jiwanya. Cetakannya itu terserah antum. Mau dicetak bagaimana? Lingkungan memengaruhi. Antum hadirkan lingkungan sekitar yang mendukung pada permainan. Main dia. Main. Kasih tayo, keluar mulutnya ya tayo gitu kan. Kasih tobot, ya hafalin tobot X, tobot Y, tobot W dan seterusnya. Silakan. Ya kasih robokar, hafal ya robokar poli, robokar embers, heli dan seterusnya. Ya, jadi hafal semuanya. Masuk. Termasuk kalau antum suruh main pun ke masjid, main dia. Gimana sih ada ini? Susah diaturnya. Main sana ke masjid, ya main. Bapaknya nyuruh main. Tapi kalau antum perkenalkan dengan kebaikan, datang, kenalkan masjid, kenalkan saf dan sebagainya, maka mulai dia ibadah. Seperti itulah Abbas mendidik anaknya. Main di masjid. Mainnya adalah main di majlis taklim, main mengamati kebiasaan Nabi SAW. Sehingga beliau punya kebiasaan mendekat kepada Nabi sampai ketika remajanya itu selalu kritis dan ingin bertanya kepada Nabi SAW. Nabi wafat usianya masih 13 tahun. Jadi begitu Nabi wafat usia 13 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis. Anaknya hafal 2000 hadis. Tuh. Pasti seperti itu Pak. Bapak kalau belum hafal Quran, anaknya mesti hafal. Anak pertama belum, anak kedua. Anak kedua belum, anak ketiga. Visinya begitu. Dia harus lebih baik daripada orang tua sebelumnya. Antum siapkan, karena tantangan anak itu lebih tinggi daripada antum sekarang. Lihat, Hana melahirkan Maryam. Maryam lebih baik daripada Hana. Maryam melahirkan Isa. Isa lebih baik daripada Maryam dengan kakek neneknya. Demikian kita begitu. Antum belum hafal, anak pertama hafal Quran. Anak kedua siapkan hadis. Anak ketiga fikihnya. Jadi kalau antum punya masalah di rumah enak. Ini ada masalah begini nih. Kakak, apa ayatnya? Bacakan ayatnya. Ada di mana? Surat sekian, ayat sekian. Nomor ayatnya sekian. Posisi paling kanan, agak sedikit ke bawah. Bawahnya agak mojok. Ya. Langsung selesai. Apa ada hadisnya? Hadisnya qala Rasulullah SAW. Tersebut di kitab nomor sekian, cetakan sekian, ada di sekian. Adek bungsu, apa hukum fikihnya? Hukum fikihnya gini. Terdapat di kitab 4 mazhab. Kata Imam Abu Hanifah begini, Imam Malik begini, Asy-Syafi'i begini, Imam Ahmad begini. Lengkap sudah. Pengajian kosong. Majelis taklim itu kosong karena udah selesai semua di rumah. Nah, kata Ibnu Abbas datang kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Allah tidak menurunkan satu ayat yang memisahkan satu surah dengan surah-surah yang lainnya? Apakah Allah tidak menurunkan satu ayat yang memisahkan satu surah dengan yang lainnya? Karena saya khawatir nanti ada umat tidak mengetahui kalau surat yang satu itu beda dengan yang lainnya karena belum ada pemisah. Kalau tidak ada pemisahnya, nanti orang setelah baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, dikira kalau yang belum tahu dikira Al-Falaq itu bagian Al-Ikhlas. Karena tidak ada pemisah. Begitu walam yakun lahu kufuwan ahad qul a'udzu birabbil falaq. Apa pemisahnya? Wah, tajam tuh nalarnya. Maka ketika bertanya demikian, fasakata, maka beliau diam sejenak, maka turunlah kemudian Allah turunkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu sebelumnya juga ada di surah An-Naml. Ayat yang ke-30 itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Cuma ini bagian dari surah An-Naml. Hanya yang ini berbeda. Dia turun kemudian terpisah untuk menjadikan fasil, pemisah antara satu surah ke surah-surah yang lainnya. Jadi begitu antum bacakan Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah masuk ke Al-Baqarah, maka di Al-Baqarah kemudian sebelum dimulai
Kan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Panitia mah tinggal nunjuk di atas. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka turun kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah ini turun, antum nampaklah kemudian dalam mushaf bahkan sepeninggal Nabi SAW, setiap ada surah-surah itu maka di depannya dituliskan di awalnya kalimat atau ayat Bismillahirrahmanirrahim. Masuk Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Selesai Al-Baqarah ayat 286, masuk Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Masuk lagi ke An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasuttaqu. Terus kemudian sampai dengan akhir surah, hanya ada satu surah yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surah yang ke-9, dikenal dengan Al-Bara'ah atau disebut juga dengan At-Taubah. Ustadz, kenapa surah ini tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu mengandung nilai kasih dan sayang. Ar-Rahman, sifat sayang Allah dalam urusan dunia. Yang apapun yang antum minta, Allah akan berikan. Nanti saya akan terangkan rahasia di balik kalimat ini ketika masuk pada bagian yang terakhir. Jadi ini sifat Rahman. Antum butuh apa dunia? Allah kasih. Bahkan hebatnya tadi malam saya terangkan, ya, ada orang yang belum minta sudah diberi. Tergantung bagaimana kedekatannya dengan Allah. Rahim itu sifat Allah, sifat kasihnya saat di akhirat untuk memberikan surga bagi orang-orang beriman. Dan itu pun lebih dekat apa antum dengan Allah itu menentukan nanti kualitas surganya. Semakin dekat, semakin indah lagi surganya. Jadi ini Rahman dengan Rahim itu nilai sayang. Sedangkan surah ke-9 At-Taubah atau Al-Bara'ah itu surah membuka tentang izin perang. Diizinkan turun dalam situasi perang. Sedang perang, Islam diserang sana sini. Bagaimana syariat Islam? Muncul, bela Islam, bela negara, bela agama, bela bangsa. Karena saat itu sedang berhimpun di sekitaran bangsa. Maka muncul kemudian syariat untuk bela bangsa, bela negara, bela agama, bela syariat. Maka turun kemudian izin. Bara'atum minallah. Begitu turun izin untuk membela. Jadi jihad itu bukan menyakiti. Tidak ada jihad misalnya datang, nggak ada alasan, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir. Tiba-tiba bikin petir orang, tembak, bom, tuar. Bikin bom panci, nggak puas panci kulkas, nggak puas kulkas, ayo bom apartemen. Bom apartemen habis, bom kedutaan. Antum mau nyari apa sih? Ya, ada yang salah tuh pasti. Sehingga sering saya katakan dari dulu tuh, waktu kejadian bom Jalan Tamrin, tuar. Di Lampung saya lagi taklim tuh. Tiba-tiba orang bertanya, polos nanyanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin itu jihad fisabilillah? Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi pasti ada yang keliru tuh. Hati-hati ya, kalau antum ikut taklim tiba-tiba ada yang sedikit-sedikit, bunuh, tembak, bom, gitu kan? Tanya aja, bapak aja yang ngebom pak, gitu. Ya, jadi orang-orang seperti itu pelan-pelan. Dan kita doakan mudah-mudahan itu bisa mendapatkan wawasan yang luas untuk belajar lebih baik insya Allah. Ya, jadi hindari budayakan untuk hindari sifat saling celak, saling hina, kita arahkan kepada hidayah. Nah, ini dalam perang kan gak ada sayang. Tunjukkan pada saya, di peperangan mana kasih sayang terjadi. Perang itu sifatnya dahsyat, penuh emosi. Tembak, bom, dulu pakai pedang, sahabat sini, sahabat sana. Gak ada pakai sayang. Zaman sekarang itu Ustadz perangnya perang milenial. Ada rasa sayangnya. Begitu mau tembak, izin dulu. Nembak ya, dor. Sakit gak? Gak ada begitu. Begitu minta maaf. Maaf ya. Begitu maaf, dor. Paham ya? Nah, karena itulah di surah ke-9, surah At-Taubah tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak menafikan keberadaan ini sebagai ayat dalam Al-Quran. Paham? Maka setiap surah seluruhnya, berapa jumlah surah dalam Al-Quran? 114 surah. 114 itu surah pertamanya apa? Al-Fatihah, bukan Al-Baqarah. Surah pertamanya Al-Fatihah. 2
Al-Baqarah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo hafal dong. Masa gajian apa surat Quran tidak? 114. Oh, paling kencang. Nas. Wah, minal jinnati wan nas. Kalau bukan jin manusia gitu ya. Dah, fokus baik-baik. Lihat 114 surah. Maka 114 ini pun jumlah Al-Fatihah itu jumlahnya 114. Dari Bismillah, jumlah Bismillahirrahmanirrahim jumlahnya 114. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Yang tidak ada di Al-Bara'ah At-Taubah ini, itu disepakati ulama tersebut kemudian di An-Naml ayat yang ke-30 itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu jumlah kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran tetap 114. Nah, sejak turun ini Bismillahirrahmanirrahim, maka kita sepakati karena ini menjadi pembuka setiap surah dan Al-Fatihah pun surat pertama dalam Al-Quran. Al-Fatihah kan surat. Karena Al-Fatihah surat pertama dalam Al-Quran, bagian dari Al-Quran dan itu surah. Maka ini pun tidak luput dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka sebelum Alhamdulillahirrabbilalamin, maka muncullah Bismillahirrahmanirrahim. Sejak turun ini Bismillahirrahmanirrahim, maka cara Nabi kemudian mengimami dalam sholatnya itu senantiasa mengiringkan kalimat hamdalah dengan bismillah. Kadang beliau pada yang sudah paham bahwa Al-Fatihah saat turun ayat itu pertama kali kemudian dibaca dengan alhamdulillah, kadang beliau bacakan alhamdulillahi rabbil alamin langsung. Saat turun bismillahirrahmanirrahim dan orang-orang tahu pada saat itu, maka sekitaran orang yang tahu, maka beliau ketika membuka salatnya membacakan Al-Fatihah, barulah kemudian dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sejak turun ayat Bismillahirrahmanirrahim ini, maka bacaan Al-Fatihah beliau dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Bagaimana cara bacanya Ustadz? Sama. Ketika beliau membaca surat yang lainnya juga, ke Al-Baqarah, ke Ali Imran, ke An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata terkait dengan Al-Fatihah ini, kalimat Bismillahirrahmanirrahim kadang oleh Nabi dibacakan dalam 4 cara. Jadi 70 hadis nih. 4. 1. Bismillah ini tidak dibaca sama sekali. Seperti tadi dalilnya. Yang tadi saya sampaikan di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 756, di hadis Muslim nomor hadis 395 misalnya. Ya. Kemudian kalimatnya langsung alhamdulillahirabbil alamin. Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di riwayat lain, saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Dan juga di belakang Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali, maka Nabi membuka salatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang tadi saya katakan periode awal-awal Mekah sampai awal ke Madinah. Paham? Baik. Adapun kemudian ada hadis-hadis lain banyak juga. Nabi bacakan Al-Fatihah dengan mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Setelah periode turunnya ayat ini yang terpisah. Turun itu, maka Nabi bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, beliau bacakan jahar, keras. Untuk menunjukkan bahwa ini loh, turun satu ayat yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengiringi setiap surah. Jelas? Dibacakan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan saking pentingnya ayat ini, Nabi sampai mengatakan, Innahu la tatimmu salata illa bil Fatihah. Sungguh tidak sempurna salat itu kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Sampai ke ujungnya, wa bismillahirrahmanirrahim ayatin minha. Dan bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat bagian dari Al-Fatihah itu. Ada ulama mengatakan maksud kalimat Nabi ayat bagian dari Al-Fatihah ini, pernyataan pertama ini mutlak. Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Artinya kalau baca Al-Fatihah, baca bismillahnya. Ada yang mengatakan, yang dimaksud Nabi ini, Bismillahirrahmanirrahim, ayatin minha, ini bagian penting yang dibaca saat baca Al-Fatihah. Jadi kalaupun Anda mau baca, Alhamdulillahirabbil alamin, kalau bisa jangan tinggalkan Bismillahirrahmanirrahimnya. Setelah turun tadi kalimat Bismillahnya, saking pentingnya kalimat ini. Jelas? Nah, cara baca Bismillahnya, Nabi bacakan dengan 3 cara. 1, jahar, keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
2, silent, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau sudah sir, silent, sir itu maksudnya cuma kita yang dengar, orang lain nggak dengar. Makanya ada sholat sir, sholat zuhur, sholat asar sir. Kan bacaan imam nggak kedengaran ke makmum. Yang dengar cuma imam. Ada orang baca misalnya dalam sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu jahar namanya. Nah, demikian kalau antum pengen baca bismillah dengan sir, walaupun ada mic di depan, jangan diperdengarkan lewat mic. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jahar namanya. Jadi kalau antum sudah kencangkan, itu jahar namanya. Walaupun antum ingin katakan sir, jangan tunjukkan pada orang kalau saya bacanya sir. Itu punya dua masalah. Satu, niat antum jadi berubah karena pengen didengar orang, bukan pengen didengar Allah. Itu yang bahaya. Saya ingin tunjukkan kepada makmum di belakang, ada riwayat yang sir juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu namanya jahar. Kenapa nggak dikencengin sekalian? Karena makmum pun ikut dengar. Jelas ya? Di kalau antum ingin bacakan sir kayak imam kita tadi, tidak ada masalah. Imam aja yang dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 3, tidak dibaca sama sekali. Langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai ke akhirnya. Jelas? Ada tambahan riwayat keempat di Sahih Al-Bukhari, riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Nabi kadang membaca rakaat pertama dengan jahar, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. 4, ini tambahan yang terakhir. Di kadang Nabi baca misal subuh. Pertama, rakaat pertama kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya rakaat kedua langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semua cara ini itu dipraktekkan oleh Nabi. Jumlah hadisnya kurang lebih 70 hadis. Dibagi 4 cara. Setelah turun Bismillahirrahmanirrahim, Nabi membacakan Al-Fatihah ini, ragam bacaannya, ini sudah saya bahas. Ini sudah saya bahas. Nah, ragam bacaan Al-Fatihah yang ketiga, setelah turun Bismillahirrahmanirrahim menjadi 4 cara. Kadang Nabi bacakan langsung Alhamdulillah. Kadang Nabi ingin menekankan ini penting Bismillah, maka dibacakan Bismillahnya dengan 3 cara tadi. Jelas? Jahar, sir, dibaca rakaat pertama, selanjutnya 3. Nah, 4-4-nya ini semua bersumber dari Nabi. Ada dalilnya, ada contohnya, ada ragamnya, ada caranya. Dan semua sahabat mengetahui itu dan mempraktekkan. Jadi begitu Nabi bacakan komunitas tertentu, sekali baca, baca. 2 kali baca, baca. 3 kali baca, baca. 4 kali baca, baca. Dan keempat ini cara-caranya semua bersumber dari Nabi SAW. Dan kaidah mengatakan semua yang bersumber dari Nabi, baik dalam bacaan ataupun dalam gerakan, itu dipraktekkan dari sholat, dalam sholat, maka itu menjadi dalil kebolehan kita untuk mengerjakannya. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya di Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Nah, sekarang Nabi salat membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah. Dengan berapa cara? 4. Antum silahkan pilih. Semua 4-4-nya ini yang disebut dengan dalil yang terhubung kepada Nabi. Jalan kita untuk mengikuti dengan jelas bagaimana cara ibadah. Begini jalannya sampai terhubung kepada Nabi. Jalan yang jelas untuk diikuti disebut dengan manhaj. Manhaj. Jadi ini manhaj nih 4-4 ini. Jadi kalau ada yang bacakan jahar, manhajnya tersambung pada Nabi. Bacakan sir, manhajnya sama dengan kita. Yang tidak baca basmalah, manhajnya sama. Jadi jangan sampai antum tiba-tiba orang ngimami, antum gak baca bismillah, dia bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Beda manhaj. Oh, beda manhaj. Paham? Nah, ini harus paham dulu nih, jangan-jangan banyak mengungkapkan kalimat tapi tidak mengerti yang diucapkan. Itu yang berbahaya. Ya, jelas ya? Ini sekarang banyak nih orang mengungkapkan sesuatu tapi dia nggak paham dengan apa yang diungkapkan. Nah, ini banyak menyemarak. Bahkan jangan mudah menyematkan istilah dalam syariat. Jadi ada kosakata syariat, ada kosakata bahasa Arab biasa. Kalau kosakata syariat itu sifatnya terbatas, nggak bisa dipakai umum. Termasuk lapan syariahnya. Syariah itu terbatas pada makna syariat saja yang diikat dengan ketentuan agama. Makanya boleh jilbab syar'i dari kata syariat boleh. Koperasi syariah boleh. Bank syariah boleh. Boleh silahkan. Tapi tidak semua bisa jadi syariah. Abis ini saya mau main tenis syariah. Apa itu? Serpennya pakai bismillah. Bismillah.
Cemesnya begitu masuk, alhamdulillah. Kena cemes, astagfirullah. Nah, bikin baru, tenis syariah. Nah, tapi juga demikian, ketika antum ingin bacakan dalam sholat, ini nggak bisa dibacakan keempat-empatnya, mesti pilih salah satu. Antum nggak bisa katakan, Ustadz, saya ingin mengikuti sunnah Nabi dengan sempurna. Saya ini orang yang sunnah banget mencintai Nabi. Ustadz tuh jangan pisah-pisahkan dalil dari Nabi, Ustadz. Oh, diajarin kita. Sepanjang ada tuntunan Nabi, kita maksimalkan. Dia baca keempatnya. Datang ke Masjid Al-Ihsan, Bumi Panyawangan. Begitu kemudian jadi imam, subuh besok. Tiba-tiba dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Gak bisa. Anda mesti pilih salah satu untuk membacakan ini. Begitu Anda memilih salah satu, maka ungkapan orang Arabnya begini. Ma dhahaba ilaihi. Pilihan yang cenderung untuk diambil. Imma karena kemudahannya, imma karena kenyamanannya, atau memang ingin tambahan tertentu yang Anda inginkan. Maka silahkan, ma dhahaba ilaihi, pilihan yang saya ingin ambil. Karena kecenderungan saya ke situ milihnya. Maka orang Arab itu senang singkatan. Orang Arab senang singkatan juga. Cuman kalau singkatan orang Arab itu biasanya masih ada utuhnya. Kalau kita kan kalau disebutkan singkatan ujungnya aja. Ayo antum main bola misalnya. Antum main bola dengan Abdurrahman, dengan Husain, dengan Ali. Antum minta dioper, nama antum Asep. Kan? Begitu antum main, minta oper, bola di Abdurrahman. Antum panggil, apakah sempurna Abdurrahman? Tidak. Man, oper. Lili, bagi. Man, oper. Di semua tuh ujungnya aja. Adi, di. Masya Allah. Masih ada? Mending sekarang ada singkatannya. Ya, singkatan dari awal sampai ke depan. Disingkat satu huruf aja. Ustadz Adi Hidayat, Waha. Ustadz Abdul Somad, UAS. Ustadz Bakhtiar Nasir, UBN. Wah, Ustadz Yahya Kusmayanto, Uya. Ya, misalnya. Misal. Nah, ini disingkat madhaba ilaihi, diambil kemudian setiap huruf-huruf untuk mewakili. Singkatannya disebut dengan madhab. Madhaba ilaihi, madhab. Banyak singkatan di Arab. Termasuk bacaan ayat itu isyaratnya bisa disingkat. Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah. La haula wala quwata illa billah, hauqala. Ya, la ilaha illallah, tahlil. Allahu akbar, takbir. Ya, alhamdulillah itu singkatan. Nah, ini sudah jam 6 lewat nih. Sekira ini waktu kita mungkin agak mepet. Ini ada baiknya kita akhiri dulu saja dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Hamdalah. Oh tidak. Contoh. Belum selesai taklim kita. Contoh. Ya. Jadi begitu mengucapkan hamdalah bukan hamdalah. Yang dimaksudkan alhamdulillahirabbil alamin. Paham? Contoh. Kita belum beres. Jadi begitu diucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sama. Kalau antum mendengar mazhab yang dimaksud madhaba ilaihi, yang cenderung untuk diambil. Dalilnya sama aja dari Nabi yang contohin. Maka ketika Nabi wafat, para sahabat itu ngambil, ngajarkan. Kan sahabat itu menyebar. Ali bin Abu Thalib kemudian ke Kufah, Muawiyah ke Syam. Ya, ada yang kemudian ke Nabi, cuman kan dipraktekkan harus satu oleh mereka. Maka diajarkan. Maka semua ajaran itu terangkum di masyarakat. Ketika itulah sampai ke tahun 2 Hijrah, abad 2 Hijrah. Di abad 2 Hijrah ini muncullah kemudian 4 bintang ulama. Bintang ini disebut bintang karena beliau berhasil menghafalkan tuntunan-tuntunan sampai ke Nabi sekaligus menuliskannya dalam kitab mereka. Di hafalannya terjaga dalam jiwanya dan bisa kemudian dicek lewat tulisannya. Jadi ada orang yang bisa menghafal tapi nggak bisa nulis. Ada orang bisa nulis tapi nggak bisa ngapal. Yang agak repot, ngapal susah, nulis nggak bisa. Tuh. Tapi bisa ngasih fatwa, itu hebat. Saya suka bingung sama orang sekarang. Imam Al-Bukhari itu nulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Setiap mau nulis satu hadis, sholat dulu di Mekah, kemudian disempurnakan di Madinah. Al-Bukhari menulis 16 tahun. Ada orang sekarang baru 16 hari udah mengeluarkan fatwa. 16 hari baca Al-Bukhari, tiba-tiba mengeluarkan fatwa. Maka hati-hati, fatwa itu begitu keluar, maka langsung tertuliskan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sini. Siapa 4 orang itu? 1 Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man.
yang wafat tahun 150 Hijrah. Kedua Imam Malik bin Anas, lahir di Madinah, tinggal di Madinah, berkembang di Madinah, wafat di Madinah. Ya, lahir 93 Hijrah. Ketiga Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir di Gaza, di Palestina sekarang. Sampai berkelana, sampai ke Mekah kemudian, sampai kemudian ke Irak, sampai juga ke Madinah. Ya, belajar, sampai ke Mesir. Sampai kemudian sekarang ditemukan makamnya juga di Mesir, masjidnya ada di Mesir. Ini Imam Asy-Syafi'i lahir 150 Hijrah. Keempat muridnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Ini juga bintang, hafal 1 juta hadis. Ya, kurang lebih. Imam Ahmad lahir 163 atau 164 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal. Empat-empatnya bintang yang sangat luar biasa. Hafal tuntunan-tuntunan dan menuliskannya dalam kitab-kitab mereka. Khususnya yang 3 ini bagian dari fikih, ini spesialis di bidang hadis. Teman-teman sekalian, maka ketika mereka sudah mengetahui tentang hukum ini, mereka kemudian mengamalkannya juga. Cuma tetap kan harus pilih satu. Gak mungkin imam hebat, sebutkan keempatnya. Mustahil, pasti satu dipilih. Maka Imam Abu Hanifah, Imam Malik, 2 imam ini memilih langsung untuk membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak menyertakan basmalah dalam Al-Fatihah. Jelas? Baik. Apa dalil? Saya ikuti. Pahalanya muncul di mana? Pahalanya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antum jangan kaget. Nanti kalau antum melihat riwayat-riwayat ini, maka antum temukan salatnya langsung membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas? Imam Asy-Syafi'i. Saya pengen mengikuti yang dari Nabi yang ada bismillahnya dan dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang gak baca bismillah pun ada tuntunan Nabi, tapi saya pengen milih yang ini aja. Karena prinsip dalam mazhab Syafi'i itu sederhana. Kalau ada sesuatu yang berpahala, dengan ada yang dibacakan ada tambahannya, berarti ada tambahan pahala. Kalau ada tambahan pahala, kenapa kemudian saya harus meninggalkannya? Cara yang ini beda. Saya bukan gak mau dibacakan ada tambahan pahala, tapi mengikuti Nabi. Pun karena dalil yang lain ada pahalanya juga. Di cara berpikirnya sama, mendapatkan pahala. Cuman pilihannya menjadi berbeda ketika ditetapkan. Paham? Ini keras. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad datang belakangan. Saya tengah-tengah aja dah. Ini udah ada. Maka saya berikhtiar mengambil kemudian yang silent, sir. Yang satu gak dibaca, satu dibaca kencang. Saya baca, tapi kemudian silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka gambaran bacaan bismillah tadi Rahmanir Rahim dirangkum oleh ulama-ulama besar ini dipraktekkan. Namanya ulama besar pasti dirujukan. Orang kan cari itu. Ini yang dikerjakan apa? Ini yang diamalkan apa? Diikutin. Karena tipikal masyarakat mengikuti tokoh-tokohnya. Sama dengan antum sekarang. Siapa yang antum jadikan rujukan? Antum ikuti perilakunya. Antum ikuti amalannya. Apalagi orang-orang hebat ini. Maka ini menyebar. Yang ini ke Irak. Yang ini di Madinah, yang ini sampai ke Mesir, yang ini juga dari Baghdad sampai kemudian juga menyebar secara singkat. Nah, pendapat-pendapat yang mereka kemukakan, cara ibadah mereka yang mereka pilih, cara ibadah yang dipilih disebut dengan madhab. Itu pun menyebar berdasarkan tempat-tempat mengajar mereka dan muridnya. Sekarang yang ini Abu Hanifah, pilihan-pilihan dan ajarannya ada sekitar Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, sampai juga ke arah Asia Timur, sampai ke Cina. Itu Hanafi. Jadi kalau antum misalnya ke Pakistan, ke India, maka ketika takbir Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, bismillah nggak dibaca. Jelas? Karena mengambil jalur riwayat dari yang ini. Imam Malik, ini beliau ini tinggal di Madinah, lahir di Madinah, tinggal menetap, tumbuh sampai dengan wafat. Mazhabnya sekarang menyebar di mana? Di Afrika Utara, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai nyebrang dikit ya ke Italia, yang Ronaldo ada di situ, di Juventus, kan? Kemudian nyebrang lagi ke Spanyol, ya, yang Messi ada di situ, di Barcelona, ya. Kemudian lawannya Madrid kemarin. Ya, menang 3-0 aja saya tahu, Sopjan. Skornya 11, 10 kali menang, 1 kali seri. Ayo mau apa lagi? Naik ke 4 besar. Ya, tapi sudah main 26 kali, poinnya 51, unggul sedikit dari Chelsea. Chelsea baru main 25 kali, nanti main sebentar lagi nih. Bisa paham?
Pertama Manchester City ngudeta Liverpool karena menang 2-0. Liverpool sebetulnya punya peluang unggul 7 poin kemarin. Cuman sayang 2 kali seri dia main. Ya. Padahal Newcastle United sudah mengalahkan Manchester City. Newcastle United itu pelatihnya Rafael Benitez. Dulu pernah melatih Liverpool. Dan mati-matian tuh. Cuma Liverpool yang bisa maksimalkan. Apal saya. Mau nanya apa? Ustadz nonton? Tidak. Nah itu yang beda. Kok bisa Ustadz nonton? Tidak. Tapi bisa jawab. Saya baca. Sederhana. Untuk apa kita menghabiskan energi, waktu pada sesuatu yang kita bisa baca besok harinya? Sementara ada amalan yang gak bisa kita ulang. Antum tinggalkan tahajud, tinggalkan istighfar yang jaminannya surga. Demi bola yang gak tentu jelas arahnya. Yang paling aneh itu yang nonton ketika ditanya gak tahu. Itu rugi. Rugi. Demi Allah saya katakan rugi. Gak bisa nuntut 1 triliun. Berapa skor tadi malam? 3-0 wih. Siapa gol pertama? Toing. Oh. Yang penting orang mah gol lah. Ya. Mana naon? MU, mana? Liverpool. Oh, beda orang. Oh, nah tuh. Oh, sewa nih kaing. Oh, sewa nih aing sieun. Oh. Dah. Malah masalah lagi nanti. Nah, ini Asy-Syafi'i memilih jahar, ini memilih sir. Menyebar. Imam Asy-Syafi'i menyebar di Mesir, mazhabnya meluas sampai di Syam. Syam itu 4 negara sekarang, ya Palestina, Lebanon, Syria, kemudian Jordania. Wilayah Asia Tenggara sebagian juga Syafi'i, Malaysia itu langsung menetapkan mazhab Syafi'i. Kemudian Ahmad bin Hanbal, Teluk, ya termasuk Saudi Arabia, termasuk Madinah sekarang di Mekah, ya mazhabnya ditetapkan resmi Hambali. Maka ketika menetapkan mazhab itu maksudnya supaya masyarakat tidak bingung, nggak nyari sana sini, maka ditetapkan satu acuan yang paling penting nih sumbernya dari Nabi ada. Jadi begitu ada sumber dari Nabi, berarti dalil untuk diikuti. Semuanya ada, supaya nggak bingung, tetapkan satu. Saya milih jalur dari Imam Ahmad, tetapkan. Di Saudi, tetapkan. Tetapkan. Ini juga sama, tetapkan. Sampai dengan ke atas. Nah, karena itu jangan heran. Kalau antum kemudian datang ke Saudi, antum ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, misal ke Masjidil Haram, tiba-tiba imam yang mengimami, bismillahnya silencer. Biasanya jahar. Begitu antum sampai ke sana mau haji umrah, tiba-tiba begitu masuk, datang imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hambali. Dari Nabi tuntunannya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jelas? Antum ke Mesir, tiba-tiba bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syafi'i. Antum ke Tunis, alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki. Yang dimaksud Maliki bukan pendapat Imam Al-Malik, bukan pendapat Imam Malik, bukan. Yang dimaksud dalil dari Nabi kemudian dipopulerkan oleh Imam Malik karena bagian yang dipilih oleh beliau. Jadi mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu adalah pilihan yang paling nyaman untuk kita ambil. Jelas? Nah, yang paling dahsyat kalau ini Pakistan Hanafi, Tunis, Libya, Maroko Maliki. Ya, Mesir, Syam Syafi'i. Teluk Ahmad Hambali. Indonesia apa? Kita itu paling hebat. Pokoknya yang nggak ada di sana, di kita ada. Mau leleh lah. Ya. Silakan cek. Nih, di Arab nggak ada, di kita ada. Siti di Arab nggak ada, di kita ada. Siti itu kalau di Arab panggilnya Sayyidah. Sayyidi disingkat Sidi, Sayyidati nggak ada singkatannya. Kita mah enak aja singkat Siti. Ya. Orang Arab kita kenal. Jadi kalau orang Arab sudah bilang hadirin itu sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Kita mah padahal itu ya. Hadirin, hadirat ada. Jadi ada jamak yang sifatnya sudah nggak pakai at lagi. Ada yang sifatnya pakai at untuk membedakan jenis langsung atau urusan mawaris atau tentang keimanan. Mukminin, mukminat. Muslimin, soimin, soimat. Tapi ada yang nggak usah dibedakan lagi.
lagi karena sama-sama sifatnya sama dan tidak ada urusan dalam hukum karena sifatnya sama, urusan hukumnya pun disamakan semua, nggak dilihat. Contoh kafirin, kalau perempuannya tidak ada kafirat, tetap kafirin karena nggak ada iman, nggak ngaruh mau bicara hukum pun disamakan aja. Tapi kalau sudah mukminin hukum waris beda, makanya ketika masuk waris mukminin mukminat, mukmin dengan mukminat beda kemudian bagian warisannya. Soimin dengan soimat. Kenapa ada soimat? Karena ada kekhususan di perempuan. Perempuan bisa haid, bisa tidak saum. Maka diturunkan hukum khusus untuk perempuan. Makanya ketika menyebutkan laki-laki, soim. Ketika perempuan tambah tak, jadi apa? Gampang tambah tak. Muslim, muslimah perempuannya. Mukmin laki-laki perempuannya. Mukminah, soim laki-laki perempuannya. Nah, itu dia. Kalau jamaknya soimat, tapi kalau kafirin karena sama-sama kafir nggak ada iman, nggak usah pikirin hukum, sama aja. Nggak ada hukum bagi mereka, makanya tidak ada kafirat. Semua mencakup sama, disebut dengan jam'ul jamak namanya. Oh, tapi orang Indonesia mah ada aja. Hadirin, hadirat. Jelas? Nah, maka ini orang kita luar biasa. Kami nggak mau ketinggalan. Tidak fokus pada mazhab tertentu. Tiba-tiba orang tua kita ada yang belajarnya ke Pakistan. Pulang. Bahkan se-Bandung bisa beda. Bumi Panyawangan, Bandung Timur. Belajar ke Pakistan. Soreang. Masuk ke Libya. Wis. Di kota Bandung. Datang kemudian ke Mesir. Ini Cimahi. Cukup terus airnya. Itu belajar ke Saudi, ke Madinah misalnya. Masya Allah. Semua ada lengkap. Pulanglah kemudian ke daerah masing-masing. Sama-sama Jawa Barat. Wilayahnya sama-sama daerah Bandung. Pulang kemudian. Tapi hazanah ilmunya begitu beragam. Diajarkanlah kemudian ke masyarakat. Cuman kan ketika pulang mesti milih salah satu. Maka yang ini tidak dibaca. Ini sama. Yang ini jahar. Yang ini sir. Maka masyarakat Cimahi menerima pelajaran yang sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Belajar biasa. Bandung kota menerima jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bandung Timur, Soreang, ini menerima yang tidak dibaca bismillahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lancar semua di daerahnya. Yang jadi masalah belum diajarkan fikih ikhtilaf. Mainlah orang Bandung Timur, masyarakatnya bukan ustadznya, ke wilayah kota Bandung. Di sini nggak pernah dibaca, kemudian bismillahnya. Nyampe ke sini jahar langsung muncul. Nggak pernah tahu, tiba-tiba muncul. Bismillahirrahmanirrahim. NU. Yang ini main kemudian ke Cimahi. Begitu main, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadiyah. Ini masalah. Sejak kapan Abu Bakar Siddiq jadi Muhammadiyah? Sejak kapan Ibnu Umar jadi NU? Itu baru berdiri belakangan. NU 31 Januari 1926. Muhammadiyah 18 November 1912. Itu baru berdiri belakangan dan itu sangat mulia organisasi untuk memudahkan cara kita menerapkan nilai syariat. Kalau pengen ikut silahkan, cocok silahkan, tidak cocok saling toleransi dalam kebaikan. Silahkan pilih yang kira-kira bisa memudahkan kita jalan menuju Allah, sederhana. Tapi jangan sampai dikait-kaitkan dengan tuntunan syariat yang ada kemudian dalilnya, apalagi dengan itu jadi berselisih. Nah ini kelihatannya mudah, tapi kalau belum paham dan belajar fikih ini tidak mudah untuk mengatasinya. Tugas saya di Saudi 2010, tugas dikirim oleh pemerintah, tugas. Begitu bertugas menerima jemaah haji pertama, waktu sholat Isya. Yang Imam Syekh Sudes pada saat itu, begitu datang, begitu Isya dimulai, stau, istaqimu, dah, siap. Allahu Akbar, siap semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Respon pertama jemaah kita, iki memang Muhammadiyah ya. Iki memang Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Ketuanya Syekh Sudes.
Lo bayangkan. Wah, luar biasa lah pokoknya. Begitu besoknya nggak kunut, loh apa saya bilang katanya ini sama dia tuh. Wah ya Allah. Saya balik ke Tripoli, saya kumpulkan anak-anak tuh. Saya bilang, ayo sebelum liburan kalian saya tugaskan pulang ke daerah nanti. Nanti ketika pulang, tolong petakan di daerah kalian apa yang diperlukan. Kalau perlu fikih, catat apa keperluannya. Perlu hadis, catat. Nanti pulang ke sini, itu yang kalian pelajari. Jadi begitu kembali ke kampung halaman, mengajarkan apa yang dibutuhkan. Jangan sampai pulang datang mengajarkan sesuatu yang tidak diperlukan. Kan gak nyambung jadinya. Maka mereka bertugas kemudian berangkat survei. Dan survei pulang. Allah. Begitu pulang itu sangat menarik tuh. Pertanyaan pertama saya tanya pada satu orang. Bagaimana hasil pengalaman kamu kemarin? Ustadz, saya tanya di daerah saya, kemudian pertanyaan pertama. Ya, ini untuk saya petakan dulu. Berapa umat Islamnya? Alhamdulillah Ustadz, 95% Muslim di sini. Wah hebat, bagus. Terus 5%-nya apa? Muhammadiyah. Wah. Nah ini gara-gara ini aja nih. Tambah nanti kunut, ya nanti bahasa yang terakhir, ya masih lebih jauh. Jadi kalau kita sudah belajar ini, udah jangan banyak diperdebatkan lagi, kita paham akhirnya. Ya, jadi kalau ada kemudian memilih tidak dibaca sama sekali, langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari mana? Ayo, dari siapa? Dari Nabi. Oh, Nabi yang contoh ini Abu Hanifah, Nabi. Abu Hanifah itu yang memilihnya. Kalau ada yang bacanya keras, Bismillahirrahmanirrahim. Dari siapa? Nabi. Kalau silent, Bismillahirrahmanirrahim. Dari siapa? Nabi. Kalau semua dari Nabi, masa antum ingin menyoal Nabi? Masa antum ingin mempermasalahkan Nabi? Nabi yang ngasih tuntunan, apa dibanding dengan Nabi? Karena itu sudah selesai. Ya, tidak perlu diperdebatkan lagi. Jadi, dan jangan pernah kemudian dikait-kaitkan juga dengan mazhab ini. Karena mazhab yang dimaksud kemudahan memberikan bimbingan. Jangan juga dimunculkan. Ya, begitu imamnya mau takbir, takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hambali. Tak usah. Jelas ya? Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Hambali apa kabar? Namanya Asep dia. Jelas ya? Nah inilah teman-teman sekalian, ini beres nih. Ini selesai. Sikap ikhtilaf sudah saya bahas. Tinggal bagian terakhir. Waktu saya tinggal 5 menit untuk menyampaikan ini. Saya mau sampaikan rahasia. Kita fokus betul nih. Ya ini jarang-jarang. Ini rahasia di antara kita saja. Silakan. Ya, kita mah silahkan aja, nggak ada masalah ya. Cuman memang dari tadi malam saya sudah membuat perjanjian insya Allah minimal dengan diri saya pribadi dan juga bagi yang menghapus. Kalau dia salah menghapus dia mesti mengulang tulisan saya apa yang telah saya tuliskan. Hapus terus. Iya, bagus. Ya. Alhamdulillah. Mas? Iya. Apa tadi di sini nih? Dah, gak apa-apa lah. Semoga Allah berikan pahala buat tentu ya, insya Allah. Dah, ya nggak apa-apa. Yang ini saya anggap toleran lah. Karena baru pertama kita kesini ya. Jangan diulang lagi ya. Enggak, ini betul. Bismillah, yuk. Rahasia pertama. Saya mulai dari sini dulu. Ini ayat sangat penting. Bahkan keutamaannya luar biasa. Bahkan ada ulama yang menyebutkan rahasia Al-Quran rangkumannya ada di Al-Fatihah. Rahasia Al-Fatihah rangkumannya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Begitu antum memahami Bismillahirrahmanirrahim, maka antum akan mendapatkan anugerah luar biasa. Lihat sini baik-baik. Masih ingat tadi? Saya cepat ya. Nanti kalau antum ingin detailnya, lihat kajian saya yang tempo lalu tentang menyampaikan tafsir Al-Quran.
Di tafsir itu bahasan dari Al-Fatihah, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan dengan cukup detail. Sekarang saya percepat. Lihat, masih ingat tadi Rahman itu sifat Allah kasih dalam urusan apa? Dunia. Dunia. Yang dimaksud dunia di sini, sifat Rahman ini diantaranya mengabulkan dan memudahkan apapun yang antum butuhkan dalam kehidupan dunia. Bahkan langsung Allah katakan, kalau kamu butuh apapun panggil saya. Dan kalimatnya menyebutkan panggil Ar-Rahman. Di mana dalilnya Ustaz? Quran surah 17 ayat 110. Paling kanan sebelah atas, agak ke tengah. Qulid'ullaha awid'ur rahman. Kalau kamu punya persoalan, punya kebutuhan, punya keinginan apapun dalam urusan-urusan kamu, terutama di dunia kamu, ya, urusan rumah tangga, urusan kantor, pekerjaan, kehidupan sosial, kata Allah, jangan berkeluh kesah, capek, jangan bikin status, tidak menyelesaikan masalah. Ingat, kalau ada persoalan, gak usah diungkapkan di status antum. Status tuh yang baik-baik aja. Share hadis, share ayat, share nasihat. Itu status. Ini masalah di-share ke orang. Kamu tidak seperti yang aku duga. Orang penasaran. Yang paling aneh ditungguin. Tak ada komen belum ya? Tak ada komen belum ya? Aduh. Sampai mau tidur masih dicek juga. Belum ada komen sama sekali. Bikin status lagi di bawahnya di komen. Ternyata selama ini tidak ada yang memperhatikan aku. Capek. Nih, panggil Allah. Ketika Anda memanggil Allah, awid ar-Rahman. Minta dengan namanya Rahman. Rahman, ya Rahman, Rahman, ya Rahman. Ternyata sifat Rahman itu diantaranya mengabulkan apapun yang antum inginkan dalam urusan dunia. Bahkan ada yang belum minta, saking dekatnya dengan Ar-Rahman, itu Allahu Akbar. Belum minta sudah dikasih. Qulid Allah, awid ar-Rahman. Allah, Ar-Rahman. Apa rahasianya? Karena banyak ustadz orang yang minta, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Mudahkan pekerjaan saya. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Anugerahkan saya rezeki berlimpah. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Dekatkan pada pernikahan saya jika engkau ridhai itu semua. Tapi tidak terkabul. Pekerjaan jadi sulit, rezekinya kok tiba-tiba tidak susah. Tiba-tiba sudah mau menikah diambil orang, gitu kan? Wah, susah. Apa yang salah? Ternyata kesalahan pertamanya terletak kepada huruf ba di sini. Memaknai dan mengamalkan huruf ba. Ba itu dalam bahasa Arab punya 14 arti. Kalau ingin referensi, temukan kemudian di kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib, karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Mughnil Labib. Terkenal kitabnya. Gak banyak kok, cuma 2 jilid. Satu jilidnya kurang lebih 300 sampai 400 halaman. Ini jilid pertama. Yang pernah saya baca halaman 29 sampai 59 disebutkan 14 arti ini. Ada ba ilsaq, ba musahabah, ba istighraq, ba at-tahdid min duni ba tab'in min duni tahdid, ba at-tab'id ya ma'at tahdid. Banyak sampai ada fungsi 14. Ba lil ghayah dan seterusnya. Nanti setiap antum baca Quran, huruf ba itu bisa beda-beda. Ada ba taukid, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Apa fungsi ba-nya di situ? Ya, wamsahu biru'usikum saat wudu, Al-Maidah ayat ke-6 itu. Wamsahu biru'usikum, begitu mengusap kepala pakai ba. Ba-nya beda-beda di situ. Silahkan antum baca, teliti dengan baik. Kalau sudah paham hukumnya, indah cara baca Quran antum. Ada orang kita, sahabat kita, saudara kita di Indonesia, itu hebat. Dapat PhD di Al-Azhar di Mesir. Hanya membahas huruf ba di Quran surah 5 ayat ke-6. Wamsahu biru'usikum. Kenapa saat membasuh kepala pakai ba? Dibahas huruf ba ini diuraikan oleh beliau. Ba, dapat doktor. S3, PhD, membahas ba. Tuh, yang belum dapat silakan. Ada huruf ta, huruf fa, huruf jim, huruf fa, sampai ya. Banyak. Perbanyak S-nya sampai dingin. Nah, yang ini, ba di sini, ini luar biasa maknanya. Pertama, dia bermakna al-musahabah wal ilsaq. Musahabah wal ilsaq. Kedua, bermakna ghayah. Dua utama ini antum kerjakan, maka ini antum bisa raih dengan cepat. Ustadz, apa itu musahabah wal ilsaq? Sebelum saya teruskan, saya boleh minta dispensasi waktu lah. 10 menit boleh nggak? Boleh ya? Nah, supaya ini terjelas. Kalau tidak ya saya tunda pertemuan berikutnya. Ya, boleh. Baik. Baik, teman-teman sekalian, ba musahabah
itu sesuatu yang dekat menyertai. Menunjukkan sesuatu yang dekat yang menyertai. Gadan insyaallah ana mawujud bi bumi Panyawangan. Pakai ba bukan fa. Bi bukan fi. Besok nanti saya ada di bumi Panyawangan. Maksud di bumi Panyawangan itu saya dekat di daerah itu. Di situ nggak jauh-jauh, nggak kemana-mana. Dekat di situ. Ya kalau ada ba berarti di dalamnya. Di lingkungannya. Nggak berpisah, lekat di situ. Nggak kemana-mana. 24 jam saya di situ. Misal. Kalau pakai fi bumi Panyawangan. Daerahnya masih umum. Bisa depan pagarnya. Bisa dekat area sekitarannya. Jadi kalau Anda ingin menunjukkan sesuatu yang lekat, dempet, nempel. Sifatnya menyertai maksudnya gunakan huruf ba. Apalagi kalau sudah ilsok. Ilsok itu rapat, tak terpisahkan. Rapat. Ya, lem dalam bahasa Arab disebut dengan lisok. Lisok. Karena fungsi lem itu untuk merapatkan dua hal yang terpisah. Rapat, nempel kayak perangko. Nempel, nempel, nempel. Itu lisok. Ilsok adalah upaya untuk merapatkan sesuatu sehingga dekat tak terpisahkan. Nah, ba-nya di sini perhatikan. Disambungkan kemudian dengan kalimat Allah. Bismillah. Maksudnya apa? Rahasia terbesarnya ada dalam kalimat Nabi SAW. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang baik-baik yang dikerjakan saat antum berada di dunia, tidak antum kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka terputuslah. Terputus di sini bisa dua hal. Satu, pahala akhiratnya, tidak punya pahala. Yang kedua adalah barokah dunianya. Tidak dipercepat kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ia kerjakan itu dari hasilnya. Maka kalau ingin cepat antum kerjakan, kata Nabi, lihat baik-baik. Ketika mengungkapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya menggunakan ba, maka praktekkan fungsi ini. Maksudnya apa? Kata Nabi, begitu akan mengerjakan segala sesuatu hal, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau singkat misalnya Bismillah, tapi bukan sekedar diucapkan, fungsi ba-nya dipakai. Begitu Anda akan mengerjakan sesuatu, maka rasakan musahabah ilsok. Anda itu sedang lekat diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda itu sedang dekat dengan Allah. Jadi kalau orang-orang ingin memulai pekerjaan apapun, rasakan saat dikerjakan itu antum sedang diawasi, lekat ilsok seperti lem nempel, diawasi oleh Allah. Dilihat Allah. Maka orang-orang yang kemudian melakukan sesuatu dan dia merasakan dilihat diawasi oleh Allah, maka cara mengerjakannya akan berbeda. Contoh, antum sedang ujian. Tiba-tiba antum mengetahui bahwa di sampingnya ada pengawas. Dekat begini, nempel. Ini ujian, ini di sini, gini aja. Pertanyaan saya, antum serius gak ngisi jawabannya? Serius. Antum di kantor, supervisornya di samping, begini aja. Apakah sempat antum buka-buka WA? Terus ngambil selfie? Teman, jangan balas dulu, ini supervisor di samping saya nih. Mustahil. Pasti Anda akan serius. Nggak di samping pun ada CCTV itu kada kelihatan, dikasih tahu nih. Jangan sembarangan ya, kami akan awasi nih. Yang nyontek pasti akan kami berikan hukuman. Yang menyimpang kami berikan hukuman. Itu pasti akan serius luar biasa. Maka bagaimana dengan orang yang sholatnya Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya dia lakukan ketika dia kerjakan, dia merasakan Allah sedang melihat sholat saya. Allah sedang mengawasi saya. Maka dia akan pastikan belajar membacakan Al-Fatihah dengan sempurna, baca Quran sempurna karena malu. Masa sudah sering sholat bacaannya belum sempurna? Anda menghadap manusia saja, kata-kata ditata tiap malam. Besok ketemu gubernur sampai nulis dulu, dipelajari dulu di depan cermin. Cermin sampai bilang belum hafal juga, gitu ya. Ini antum berhadapan dengan Allah yang menciptakan semuanya, yang pengen segala hal dikabulkan. Masa menghadap Allah pernyataan kita masih belum jelas juga, bacaan kita masih berantakan? Maka orang yang Bismillahirrahmanirrahim begitu mengucapkan Bismillah karena merasa Allah mengawasinya, maka dia akan serius mengerjakan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ridha itulah yang akan mempercepat apa yang antum butuhkan. Termasuk mohon maaf, nih, duduk kantor, lihat baca proyek. Tiba-tiba datang memo. Pak, tolong mudahkan proyek yang nomor 6, Pak. Di sini ada fee-nya. Insya Allah, pakai insya Allah lagi, ya. 1 miliar. Tolong tanda tangan, Pak. Tinggal tanda tangan. Kalau antum paham dengan kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim, begitu antum akan ucapkan itu, begitu mau tanda tangan, sesuatu yang tidak benar, Bismillah, antum merasa pekerjaan antum diawasi oleh Allah. Sebelum kerja, Bismillahirrahmanirrahim, antum merasa diawasi oleh Allah. Langkah antum dilihat Allah, kemanapun diawasi, maka mustahil antum melangkahkan kaki pada yang maksiat. Mampir-mampir ke tempat gak jelas itu gak ada.
Karena tahu ketika berjalan Allah mengawasi. Dan tahu Allah mengawasi, mustahil tangan digerakkan. Takut antum. Kenapa Pak? Dipegang aja Pak. Apa Anda tidak sadar kita sedang diawasi Allah? Kita memang berdua, tapi Allah melihat kita. Apa antum ridha saya diwafatkan dalam keadaan sedang maksiat? Siapa yang bisa menjamin saya sehat? Begitu saya tanda tangan, saya wafat. Uangnya tidak saya terima, tapi neraka jaminan bagi diri saya. Maaf, saya tinggalkan semua ini. Walaupun saya harus kehilangan pekerjaan. Tapi Pak, orangnya mengatakan tambah 100 miliar Pak. Gak peduli. Saya sudah tinggalkan semua itu. Pak, orangnya mengatakan tambah lagi 500 miliar Pak. Sebentar, saya istikharah dulu. Saya istikharah dulu. Gak ada. Kalau sudah begini, sudah gak peduli dia mau dikasih berapa, sudah. Dia gak akan tukar surga dengan dunianya. Paham ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, ini kalimat ini terakhir goyah. Dia tujukan semua karena Allah. Jadi kalau antum kerjakan segala hal, misalnya, maaf sekali. Antum mau kerja nih, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Antum mau belajar, masuk kampus pendidikan, Bismillahirrahmanirrahim. Maka baknya di sini menjadikan tujuan, goyah itu tujuan. Semua aktivitas lakukan karena Allah. Makan karena Allah, minum karena Allah, kerja karena Allah, merawat anak karena Allah, ya merawat masjid karena Allah. Begitu antum kerjakan semua karena Allah, lillah, bukan karena yang lain. Maka diucapkanlah itu kalimat bismillah untuk menunjukkan keseriusan itu. Maka mau minum, bismillah. Minumnya karena Allah. Mau makan, bismillah. Makan karena Allah. Mau berpakaian, bismillah. Karena Allah. Mengerjakan aktivitas karena Allah. Antum aja ngerjakan pekerjaan manusia. Bos, saya sudah kerjakan. Siap. Kamu lakukan ini. Siap. Kamu kerjakan ini. Siap. Begitu antum kerjakan karena bos antum mudahkan urusan antum. Belum waktunya gajian, telepon bendahara. Si fulan duluin tuh. Tambahin aja kalau bisa. Manusia saja bisa memberikan seperti itu, maka bagaimana Allah yang punya sifat Rahman? Maka hamba-hamba yang meniatkan semuanya karena Allah, mengerjakan karena Allah, maka Allah akan mudahkan apapun yang dia butuhkan dalam kehidupan dunianya. Ini rahasianya. Jadi kalau antum ada kesulitan dalam kehidupan dunia, coba cek dulu, mungkin salah niat. Niatnya untuk dunia aja, maka Allah pun jadikan hukum dunia. Tapi kalau antum jadikan itu karena Allah, maka Allah jadikan hukum akhirat diturunkan ke bumi. Sesuatu yang belum diraih dengan pekerjaan diturunkan dengan begitu mudahnya. Lakukan. Coba teman-teman yang kerja selama ini. Ya, saya mau tanya pada Anda, dari pekerjaan Anda itu belasan tahun sampai dengan sekarang, atau sampai sudah selesai, berapa persen dari pekerjaan yang dikerjakan karena Allah? Itu antum yang kuliah, yang belajar, yang ke kampus, sampai sekarang. Niat antum belajar itu untuk apa? Cari ijazah, cari PK, cari kerja. Kalau cuma begitu, jangankan antum, yang lain pun udah banyak. Bahkan yang belum beriman pun seperti itu juga. Apa bedanya antum dengan mereka? Mesti ada perbedaan, karena apa yang kita kerjakan itu akan kita bawa pulang. Itu poinnya. Termasuk ustadz juga sama, ingetin tuh. Ustadz doakan, ingatkan supaya dakwahnya karena Allah, bukan karena yang lain. Sebab kalau sudah urusan dunia, udah repot tuh. Sebab ustadz itu jadi panutan. Kalau dakwahnya diarahkan ke urusan dunia, maka umatnya pun akan celaka. Itu yang keliru nanti. Karena itu teman-teman sekalian, kembali kemudian ke sini, terakhir, semua yang dikerjakan karena Allah, bukan cuma dunia dapat, akhiratnya pun dapat. Dunia itu otomatis, nih, contoh ya, misalnya minum nih. Saya ambil contoh, ada dua orang punya gelas yang sama. Mereknya sama Akhir TV. Ada penutupnya. Volume airnya sama, nggak sampai penuh. Ya, airnya air bening, ya kan? Sama semuanya. Jadi yang satu, dua-duanya muslim. Non-muslim kita simpan, dua-duanya muslim. Yang satu cuma minum aja, minum. Yang satu dia ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dia minum. Maka minuman yang diucapkan karena Allah dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, pertama barakah sifat Rahman akan diturunkan pada minuman itu. Minuman ini akan menjadi energi bagi peminumnya yang bukan sekedar menghilangkan haus. Kalau cuma menghilangkan haus, dua-duanya hausnya hilang. Tapi yang ini ada energi positif untuk merespon kebaikan-kebaikan yang ditawarkan kepadanya. Ini jadi tenaga nih, walaupun cuma minum. Makanya orang-orang puasa saat Ramadan, kenapa tambah kuat dibanding sebelumnya? Karena apa yang mereka makan dan minum dia niatkan karena Allah. Bukannya karena Allah, sahurnya karena Allah, macam-macam, lebih kuat. Kalau yang lemes-lemes itu kelihatan, makannya banyak tapi lemesnya banyak. Kenapa? Karena targetnya cuma makan minum aja. Baru sahur, dananya buka. Hari ini buka jam berapa ya? Udah pesen tuh. Bahkan dari malam, dari nyiapkan menu buka. Besok buka pakai apa? Yang seperti itu gak akan jadi tenaga. Betul. Habis di masjid, tiduran lagi. Nyampe rumah, tidur lagi. Masuk kantor, ke musola, tidur lagi. Bahkan hadis palsu. Niyamus shaimi ibadah. Tidur orang puasa, ibadah. Palsu. Ya, jadi itu yang berbahaya. Tapi ketika antum niatkan Bismillahirrahmanirrahim, karena Allah jadi tenaga. Yang kedua,
kalimat bismillah itu nanti akan mendapatkan barakah dari sifat rahim, memberikan kemuliaan pahala akhirat. Itu yang disebut dengan pahala. Di begitu antum ucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, airnya menghilangkan haus, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahimnya mendatangkan pahala. Minimal 10 dituliskan nilainya. Quran surah ke-6 ayat ke-160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Pekerjaan diniatkan karena Allah jadi hasanah, nilainya 10. Itu yang disebut dengan amal saleh. Maka bismillahirrahmanirrahim, pahala, 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 pahala. Datanglah kemudian itu, masuklah antum dengan bekal itu ke surga. Pertanyaan saya, berapa banyak aktivitas kita yang kemudian disertakan dengan sifat ini? Tujukan karena Allah, dunia dapat, akhirat diraih. Kalau masih bingung juga, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aus hilang. Betul, gak percaya? Nanti minum aja, aus hilang. Tapi perbedaannya, bismillahirrahmanirrahim. Itu perbedaannya. Jelas? Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Cuma, ini hanya boleh digunakan pada yang positif saja. Yang maksiat, jangan pakai bismillah. Gak boleh. Awas, hati-hati. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya, maka bismillahirrahmanirrahim. Semoga kerja kita ini barokah. Lagi bagi-bagi hasil pencurian. Gak bisa. Ya, bos susah nih bos, susah nih bos. Sabar, ucapin aja bismillah, dia bermudah sama Allah. Bermudah. Gak mungkin, mustahil. Jadi taat tidak akan berdampingan dengan maksiat. Itulah rahasia yang pertama. Yang kedua, saya tutup langsung. Ada hadis qudsi. Saya bacakan hadisnya, lalu saya akhiri. Ini rahasia yang sangat besar. Ini hanya terjadi dalam sholat. Saya ulang, hanya terjadi dalam sholat. Qasamtu shalah baini wa baina abdi ala nisfain. Kata Allah di hadis qudsi, saya bagi sholat itu 2 bagian. Antara hak aku dengan hak hambaku. 2 bagian. Wali abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar menunaikan hakku, maka aku akan berikan hak dia. Apa itu? Yuk masuk. Ini rahasia terbesar. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau bacaan hamba di Al-Fatihahnya sampai kepada alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, maka Allah akan menjawab bacaannya. Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Makanya tadi ketika antum sholat, rasakan antum dilihat Allah. Dijawab tuh. Tapi kalau antum gak punya perasaan, dia lihat diawasi Allah, diabaikan. Selesai itu. Makanya lain ke hatinya tuh ada perasaan enak. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika dia sampai pada bacaan ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku, kata Allah. Wa idza qala maliki yaumiddin, kalau hambaku sampai pada bacaan maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani abdi. Allah menjawab majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Terakhir. Wa idza qala al-abdu, kalau hamba sampai pada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang ini kami sedang ibadah, salat. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami sedang punya permohonan, ya Allah. Kami ada persoalan, kami ada kebutuhan, kami ada masalah, kami minta, ya Allah, solusinya. Maka apa jawab Allah? Perhatikan jawabannya, beda dengan yang tadi. Qala Allahu azza wa jalla. Rahasianya, Allah langsung menjawab. Hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjianku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar bacaannya sampai sini, sholatnya benar sampai di situ, masalah. Sekarang, apapun yang kamu minta, aku akan berikan. Sekarang, apapun yang kamu minta, aku akan berikan. Saya tanya pada Anda membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saat ruku atau saat sujud? Jangan kelamaan, saat berdiri. Gak ada orang ruku baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gak ada. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim bihamdi, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Itu yang dibaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saat berdiri. Jadi berdiri saja, kalau antum benar tuh salatnya baru berdiri begini, itu seketika antum butuh apa dikabulkan. Nabi Zakaria pernah minta dalam berdiri. Dirangkum di Quran surah 3. Tadi malam saya jelaskan ayat 38 sampai 39. Itu sedang sholat. Waktu sholat minta kepada Allah. Mintanya apa? Minta supaya istrinya bisa mengandung. Padahal secara medis gak mungkin punya keturunan. Karena istrinya divonis, maaf, menopause dan mandul. Kata medis gak bisa nih. Kata klinis mustahil punya keturunan. Gak bisa. Maka beliau langsung bermohon kepada Allah. Tinggalkan pendapat manusia, itu tanda Allah ingin memberikan langsung tanpa pendapat manusia lagi.
Maka beliau sholat. Dalam sholatnya minta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Diabadikan di Quran. Di mihrab itu Nabi Zakaria bermohon kepada Rabb. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan, istriku punya keterbatasan. Karena itu saya mohon darimu saja ya Allah. Engkau pasti mengabulkan doa hamba. Ya Allah, pengabulanmu tidak terbatas. Kalau pada yang tidak terbatas pemberiannya tidak mengabulkan, kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang Maha mendengar tidak mengabulkan, kepada siapa lagi hamba mesti panjatkan? Itu sedang berdiri. Berdiri bahasa Arabnya qaimun, sedang sholat yusolli, baru selesai doanya. Turun malaikat langsung nyampaikan. Ayat 39-nya. Quran surah 3 ayat 39. Fanadatsul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Tiba-tiba turun malaikat. Nih dijelaskan pentingnya ini. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Turun jawaban. Allah mengabulkan, memberi kabar gembira. Istrimu akan mengandung, melahirkan, punya anak. Namanya langsung dari Allah Yahya. Sosok yang hidup. Yang mustahil menurut manusia. Bayi terlahir dari rahim seorang perempuan yang menopause dan mandul. Kata Allah, gak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia. Kapan dipanjatkan? Berdiri. Dalam apa? Sholat. Nabi Zakaria sholat dalam berdiri, minta dikabulkan. Umat Nabi Muhammad, nabinya spesial, orangnya hebat, luar biasa, umatnya juga luar biasa. Dulu umat Nabi dulu lihat nabinya belum tentu beriman. Umat Nabi Muhammad gak lihat nabi masih beriman. Kurang apa lagi? Nabi Musa itu banyak umatnya, kelihatan nabinya ada gak beriman juga. Dibebaskan dari Firaun, Firaunnya ditenggelamin, tenggelam sampai ke bawah tuh. Begitu bebas dari lautan itu, Firaunnya sudah wafat, sudah selesai seketika. Musa, tolong dong cariin Tuhan lain. Bayangin. Nabi Isa kurang apa lagi? Mukjizatnya dahsyat. Yang tidak ada dengan izin Allah. Sakit tinggal diusap. Orang ke dokter ini diusap. Nabi Isa sakit mata, usap melihat. Nabi Isa kolera, usap lihat. Nabi Isa itu usap, tinggal usap. Dokter bangkrut lah pada saat itu. Ya. Usap. Yakin. Kedua, ini yang paling dahsyat. Menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Ada persoalan, hidup dengan izin Allah. Hidup, naik lagi, berdiri. Ngasih tahu persoalannya, wafat lagi. Dengan izin Allah. Sampai sebegitunya, gak yakin juga, dicari-cari nabinya. Mau dibunuh. Bayangkan, Anda bayangkan. Umat yang melihat masih ingkar juga. Umat Nabi Muhammad beda. Gak pernah lihat nabinya tuh kayak kita sekarang. Kalau di zaman Nabi melihat Nabi beriman, itu biasa. Nih, kita gak pernah lihat. 15 abad udah lewat. Bahkan ada yang mimpi pun gak pernah lihat. Masih mau beriman. Maka Allah berikan yang spesial untuk umat Nabi Muhammad. Nabi Zakaria sholat, berdiri, minta dikasih. Umat Nabi Muhammad sebelum sholat 5 kali sehari. Kata Allah, saya tunggu. Kamu mau minta apa, saya kasih. Cuman pertanyaannya, banyak yang tidak minta pada saat itu. Saya tanya pada antum, ketika antum sampai pada ayat ini, iya karena budu, iya karena sain, antum minta apa? Ayo. Padahal jelas. Baca Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kamu punya masalah, minta kepada Allah solusinya. Bisabri, terima dengan sabar. Wassalah, saat sholat minta. Wasta'inu, perintah. Cara mintanya nasta'in. Kapan kalimat nasta'in itu muncul? Dalam berdiri. Iyyaka na'budu. Ya Allah, sekarang kami sholat. Kata engkau kalau punya masalah, lakukan sholat. Sekarang kami sholat. Wa iyyaka nasta'in. Kata engkau wasta'inu. Sekarang kami nasta'in. Sekarang kami minta. Kata Allah, ya kalau bagus sholatmu sekarang, minta. Apapun yang kamu minta, aku kabulkan. Pertanyaan saya, ini rahasia besar. Berapa di antara kita yang pernah minta dalam posisi seperti itu? Nah sekarang Ustaz, kalau kami ingin bermohon kepada Allah, ingin meminta. Minta ya Allah, minta. Bagaimana caranya? Apakah langsung kita ucapkan? Ataukah kita sirkan dalam hati kita permohonannya? Ataukah kita pilih ada isyarat ayat-ayat lain yang kalau dibacakan Allah kabulkan. Ada rahasia besar. Yang kalau antum bacakan satu kalimat ini, apapun yang antum butuhkan akan dikabulkan seketika. Ketika antum butuhkan itu. Apa bacaan itu? Nanti dalam episode berikutnya kita akan bahas. Pelan-pelan dulu, yang penting kita paham. Ya, paham insya Allah? Jelas, mengerti? Siap diamalkan? Ya. Nah, ya, nanti insya Allah kita akan teruskan dalam jumpa berikutnya. Termasuk nanti jenis-jenis bacaan yang qiraatnya berbeda. Nanti ada yang Bismillahirrahmanirrahim, jelas sampai
Malik Yaumiddin ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang ihdinas siratal mustaqim pakai shad, pakai sin, pakai zai dan seterusnya. Apa tujuan-tujuan itu dan seperti apa gambarannya? Ya kami kira karena saya harus kembali jam 7 ini kembali ke Jakarta, ke Bekasi, maka saya ucapkan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat, khususnya di Bandung dan sekitarannya yang mengikuti taklim dari kami datang khususnya di hari Sabtu. Saya ingin menyampaikan teman-teman pengumuman dengan sangat singkat. Yang pertama, khusus untuk yang tadi malam, tentunya mencakup juga yang saat ini subuh. Tadi malam suasananya sangat luar biasa. Ya saya dengar di luar itu hujan deras dan karena kita di dalam tidak mengetahui dengan baik. Awal datang itu masih gerimis dan masya Allah saya melihat bertahan seluruhnya. Ya bahkan ada yang menulis, ya ada yang juga duduk, yang kehujanan luar biasa. Saya tidak bisa membalas apapun kecuali saya bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah semuanya digantikan oleh Allah, diganti dengan surga insya Allah. Ya, baik. Dan juga saya dengar tadi malam luar biasa suasana juga. Kalau ada yang sulit atau apa, tolong disampaikan. Dan demikian perhatian guru kepada murid. Kalau ada sesuatu yang kira-kira bisa kita sinergikan, tolong sampaikan. Dan saya kalau mampu insya Allah saya lakukan. Ya, insya Allah saya maksimalkan itu ya. Saya coba berpikir kalau memang jumlah banyak seperti malam saya pulang masih ada yang menunggu hujan ya, sulit kendaraan, saya sempat tadi malam berpikir kalau mungkin tempat nanti mencakup kemudian sulit untuk kendaraan, mungkin saya coba renungkan kalau saya memungkinkan di beberapa titik daerah nanti saya siapkan seperti bis-bis supaya nanti bisa mengantar antum pulang ke tempat tujuan dan mungkin akan memudahkan untuk di jalan-jalan. Insya Allah nanti coba kita pikirkan sehingga dengan itu ada kemudahan-kemudahan untuk kita bisa mengikuti dan memaksimalkan potensi keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu, maafkan saya dan doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan keluarga. Terakhir nanti bulan depan kalau tidak ada halangan, wallahu a'lam, tapi kita coba maksimalkan. Nanti insya Allah akan kami siapkan slot khusus untuk At-Taisir setelah launching di Jakarta nanti. Nanti kita akan bawakan, mungkin ada pembagian ya yang sifatnya juga mungkin terbatas. Sekaligus pelajaran tentang bagaimana cara menghafal Quran secara cepat dan menghadirkannya dalam kehidupan. Dan terakhir, untuk materi yang malam-malam pada sesi yang di Bandung, mulai bulan depan kita akan fokuskan kepada sesi konsultasi tanya jawab. Jadi nanti kita ada 4 sesi di Bandung, salah satunya antum boleh kumpulkan pertanyaan-pertanyaan saja karena saya lihat banyak-banyak bertanya, tidak sempat sesi menjawab. Khusus satu sesi kajian itu untuk tanya jawab saja. Ya, Al-Quran Sunnah Solution berdasarkan keterangan di Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala rasulika al-karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.